Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi implementasi hukum bisnis Islam dalam bisnis. Berikut anggota-anggota dari kelompok 4. Dipersilakan pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbankan syariah. Jadi perbankan syariah itu merupakan badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat dan jasa-jasa perbankan syariah lainnya, yang sistemnya dan mekanismenya kegiatan dari usaha ini berdasarkan syariat Islam. Jadi begitu. Dasar-dasar hukum perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang bersifatnya publik dan keberadaannya di Indonesia ini secara legal state dan yuride normatif ditopang oleh regulasi pemerintah berupa yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan perbankan bebas bunga yang dikenal dengan bank dengan prinsip bagi hasil. Jadi begitu. Kemudian pasar uang, instrumen moneter dan surat berharga. Pengertian dari pasar uang itu sendiri adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari setahun. Sedangkan mekanisme dari pasar uang itu merupakan bagian dari kebijakan moneter dalam rangka menjaga stabilitas moneter di Indonesia. Apabila hal ini berkaitan yakni dengan surat berharga yang mana telah diatur antara lain di dalam UU Nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Sedangkan implementasi hukum syariah dan fikih muamalah. Implementasi ini dapat ditelaah berdasarkan hubungan akad yang terjalin antara pihak serta mekanisme operasional yang dilaksanakan sejalan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum syariah. Pola hubungan akad serta mekanisme operasional pasar uang, instrumen moneter dan surat berharga yang sesuai dengan syariah dapat dilihat pada sejumlah instrumen sebagai berikut. Ini antara lain, yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia Syariah. Kemudian yang kedua ada pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. Kemudian yang ketiga ada pasar uang antar bank syariah, dan yang keempat ada surat berharga negara, surat berharga syariah negara dan surat berharga korporasi. Jadi begitu. Adapun surat berharga ini nanti akan mendukung dalam sistem atau kinerja dari perbankan syariah itu sendiri atau produk-produk yang ada di dalam perbankan syariah itu. Jadi sekian cuplikan atau sekilas mengenai materi yang saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pasar modal syariah. Secara umum, pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan modal atau emiten dan pihak yang memiliki modal atau investor untuk melakukan transaksi dalam rangka penggunaan modal tersebut. Implementasi hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah di pasar modal. Implementasi hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah di pasar modal Indonesia ini dapat dilihat pada dua aspek utama, yaitu pertama pada mekanisme pasar sekunder yang terdiri dari pasar perdana dan pasar sekunder yang memiliki konsep yang berbeda. Nah, pasar perdana ini adalah periode penawaran umum di mana terjadi kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau yang membutuhkan modal dengan menjual saham atau efek lainnya kepada masyarakat. Pasar sekunder adalah pasar di mana produk-produk pasar modal diperdagangkan. Materi selanjutnya ada asuransi, dana pensiun, dan jaminan sosial kesehatan. Asuransi ini merupakan suatu perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi untuk mengganti kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui terlebih dahulu. Implementasi hukum ekonomi syariah di asuransi dapat dilihat berdasarkan sejumlah hal, yaitu yang pertama mengenai pedoman umum asuransi yang sesuai dengan syariah, yang kedua mengenai produk asuransi dan atau perjanjian yang melandasi asuransi syariah. Selanjutnya, dana pensiun syariah. Dana pensiun
ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Implementasi hukum ekonomi syariah pada dana pensiun ini secara fungsional, dana pensiun syariah menjalankan fungsi yang sama dengan dana pensiun umum lainnya. Hanya saja bedanya itu, kegiatan dana pensiun syariah menerapkan hukum ekonomi syariah yang antara lain perikatan yang dilakukan berdasarkan akad tertentu dan kegiatan investasi dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam. Materi selanjutnya ada jaminan sosial kesehatan syariah. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Jaminan Sosial Nasional atau disingkatnya SJSN, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkatnya BPJS. BPJS masuk kategori asuransi kesehatan yang diterapkan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial ini maksudnya adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Prinsip ekuitas yang dimaksud adalah tiap peserta yang wajib membayar iuran akan mendapat pelayanan sebanding dengan iuran yang dibayarkan. Implementasi hukum ekonomi syariah pada jaminan sosial kesehatan. Jaminan sosial kesehatan masyarakat adalah penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan masyarakat dengan akad antar pihak yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang yaitu tentang pegadaian dan lembaga keuangan mikro. Yang A, pegadaian, pengertian dan dasar hukum gadai syariah di Indonesia. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Yang kedua, implementasi hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah pada produk gadai syariah. Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Adapun usaha gadai berdasarkan prinsip syariah dengan dasar operasional menggunakan akad rah dan ijarah. Akad ran yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Yang kedua, akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Yang B, lembaga keuangan mikro syariah, koperasi, dan baitul mal wa tamwil. Pengertian dan dasar hukum. Lembaga keuangan mikro atau LKM dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada bab 1, pasal 1 yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Adapun baitul mal wa tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Implementasi hukum ekonomi
syariah dan fikih muamalah pada lembaga keuangan mikro, koperasi dan baitul mal wa tamwil. Hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah pada lembaga keuangan mikro, koperasi dan baitul mal wa tamwil dapat dilihat berdasarkan produk yang ditawarkan pada kegiatan usaha dan akad yang melandasinya. Kegiatan usaha lembaga keuangan mikro pada umumnya adalah kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana. Yang pertama, produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana pada lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip syariah pada umumnya terdiri dari produk simpanan dan produk investasi. Produk simpanan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Simpanan pokok koperasi adalah salah satu fungsi dari koperasi untuk simpan pinjam. Yang kedua, produk penyaluran dana. Sebagai lembaga keuangan, baik lembaga keuangan mikro syariah, baitul mal wa tamwil maupun koperasi syariah, semua menawarkan produk penyaluran dana. Pada umumnya, produk penyaluran dana dapat dikelompokkan pada sejumlah kategori, yaitu yang A, penyaluran dana berbasis jual beli. Produk penyaluran dana berbasis jual beli merupakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada anggota dengan menggunakan akad jual merupakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada anggota dengan menggunakan akad jual beli seperti piutang berbasis jual beli murabahah, piutang berbasis jual beli salam, dan piutang berbasis jual beli istisna. Yang B, penyaluran dana berbasis bagi hasil. Produk penyaluran dana berbasis bagi hasil merupakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada anggota dengan menggunakan akad berbasis kerjasama, yaitu akad pembiayaan musyarakah dan akad pembiayaan mudharabah. Yang C, produk penyaluran dana berbasis sewa. Produk penyaluran dana berbasis sewa merupakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada anggota dengan menggunakan akad ijarah dan muntahiyah bitamlik. Yang D, produk penyaluran dana berbasis pinjaman. Produk berbasis pinjaman merupakan penyaluran dana kepada anggota dalam bentuk pinjaman berakad dan hardul hasan untuk mewujudkan tanggung jawab sosial lembaga keuangan mikro syariah. Yang poin selanjutnya yaitu yang F, lembaga pembiayaan dan modal ventura. A, lembaga pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan yaitu adalah salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Poin yang kedua, jenis-jenis lembaga pembiayaan. Jenis-jenis lembaga pembiayaan di Indonesia menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, yaitu meliputi perusahaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha meliputi yang pertama, guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dalam jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurus atas piutang tersebut. Usaha kartu kredit, kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa untuk menggunakan kartu kredit. Yang keempat, pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Yang B, modal ventura. Pengertian modal ventura, suatu yang mengandung resiko atau dapat pula diartikan dengan usaha. Dengan demikian, pengertian modal ventura atau ventura capital secara sempit adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko, baik dalam bentuk penyertaan modal, saham, obligasi konversi, maupun pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham. Yang kedua, karakteristik modal ventura. Beberapa karakteristik melekat pada usaha modal ventura yaitu yang pertama, bantuan, pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau setidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke equity. Yang kedua, bantuan bersifat sementara.
sampai pada waktunya dilakukan divestasi dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Yang ketiga, penyertaan modal bersifat jangka panjang biasanya di atas 3 tahun. Yang keempat, pembiayaan berisiko tinggi karena tidak didukung dengan jaminan. Motif utamanya tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa capital gain sebagai imbalan atas risiko yang tinggi. Yang keenam, perusahaan model ventura terlibat dalam manajemen pada perusahaan pasangan usaha. Yang ketujuh, investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit dari bank. Yang delapan, umumnya ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang. Yang kesembilan, pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis profesional, kreatif, inovatif, dan dinamis serta memiliki jiwa entrepreneurship. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Arifyatna. Di sini saya akan membahas tentang aktivitas bisnis kontemporer lainnya. Yang pertama yaitu multi level marketing atau penjualan langsung berjenjang berdasarkan prinsip syariah. Nah, dalam Fatwa DSN MUI nomor 75 tahun 2009 disebutkan bahwa terdapat sejumlah akad yang dapat diterapkan sebagai landasan hubungan para pihak dalam transaksi penjualan langsung berjenjang. Antara lain, yang pertama yaitu akad murabahah, yaitu transaksi jual beli di mana pihak penjual mengambil margin tertentu dengan menaikkan harga dari harga pembelian barang. Yang kedua yaitu akad wakalah bil ujrah, yaitu kebolehan seorang wakil yaitu anggota mendapatkan bayaran atau fee atas jasanya sebagai wakil dari penjual atau perusahaan dari bisnis yang dijalankan dalam multi level marketing. Yang ketiga, akad jualah, yaitu pemberian sesuatu yang sudah tertentu kepada pihak lain sebagai ganti yang sebanding atas suatu prestasi tertentu yang ditetapkan perusahaan yang dilakukan para anggota multi level marketing. Jadi maksudnya ini adalah bonus ya, sebagai penghargaan karena telah melampaui target dan lain-lain. Yang keempat yaitu akad ijarah, yaitu kebolehan seseorang mendapat ujrah atas prestasi yang telah dilakukannya dalam suatu pekerjaan jasa tertentu. Ini maksudnya adalah pemberian komisi atau imbalan. Contoh MLM ini atau bisnis multi level marketing ini adalah seperti yang kita tahu ada bisnis Amorea, bisnis Implora, Herbalife dan lain-lain. Sudah banyak sekali ya yang sudah dilakukan di negara kita ini. Tentunya kita juga harus bisa memilih bisnis MLM ini yang sesuai dengan prinsip syariah. Jangan MLM yang money game, itu tidak boleh atau haram ya. Yang kedua yaitu bursa komoditi berdasarkan prinsip syariah. Bursa komoditi adalah seperti kopi, gula, kacang merah, dan jagung. Barang komoditi tersebut akan diserahkan setelah terjadinya kesepakatan jual beli yang dilakukan di bursa komoditi. Jadi harga komoditi tersebut yang ditransaksikan, namun penyerahannya dengan fisik barang di waktu penyerahan yang telah disepakati oleh para pihak. Yang ketiga yaitu bisnis keperantaraan. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 93 tahun 2014 tentang keperantaraan dalam bisnis properti disebutkan bahwa keperantaraan atau wasatoh dalam bisnis properti boleh dijalankan dengan menggunakan sejumlah akad, antara lain 1. Akad wasatoh adalah akad keperantaraan yang menimbulkan hak bagi wasit perantara untuk memperoleh pendapatan atau imbalan baik berupa keuntungan atau upah yang diketahui atas pekerjaan yang dilakukannya. Yang kedua adalah akad bai al-samsaroh, adalah jasa perantara untuk menjual barang di mana perantara berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya. Yang ketiga yaitu akad wakalah bil ujrah, yaitu akad mengangkat orang lain sebagai wakil dengan hak memperoleh imbalan atau ujrah sebagai kesepakatan. Dan akad jualah yaitu pemberian sesuatu yang sudah tertentu kepada pihak lain sebagai gantian sebanding atas suatu prestasi tertentu yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu transaksi voucher multi manfaat. Jadi berdasarkan prinsip syariahnya, saya akan langsung mengambil contoh ya. Misalnya pihak Bank OCBC NISP Syariah memberikan hadiah di awal pada saat mengikuti program. Jadi hadiah yang diberikan berbentuk voucher senilai 2 juta yang dapat digunakan manfaatnya sebagai diskon belanja kebutuhan sehari-hari sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.
Nah, pemberian hadiah voucher yang dilakukan oleh Bank OCBC NISP Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 100 DSN MUI 2015 tentang pedoman transaksi voucher multi manfaat syariah. Yang kelima yaitu penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan akad sebagai transaksi menurut fatwa DSN MUI ini harus sesuai syariah. Jadi relasi antara rumah sakit dan tenaga medis, tenaga non medis dan pasien menggunakan akad ijaroh, yaitu sewa jasa. Dan antara rumah sakit dan pemasok alat kesehatan atau alat laboratorium ada beberapa pilihan akad. Ada ijaroh muntahiyah bi al-tamlik, sewa beli, bai, jual beli, mudorobah, kerjasama modal dan keahlian, dan musyarakah atau kerjasama modal. Ketentuan pelayanan menurut fatwa ini mewajibkan pihak rumah sakit untuk menerapkan kepada semua pihak yang berkepentingan, antara lain rumah sakit dengan pasien dan rumah sakit dengan penanggung jawab pasien. Yang keenam yaitu penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Nah, penyelenggaraan pariwisata syariah atau halal harus berdasarkan dua prinsip umum yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan dan kemungkaran, menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Jadi sebenarnya ini sudah banyak dilakukan ya, baik itu di hotel-hotel di Indonesia yang menyelenggarakan prinsip syariah maupun rumah makan dan masih banyak yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.